Halo Ibu dan teman-teman semuanya, dalam video ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai golongan obat beta blockers atau penghambat beta. Beta blockers memiliki peran penting dalam kardiologi modern, terutama pada pasien dengan gagal jantung. Beta blocker bekerja dengan cara menghambat kerja hormon untuk memperlambat detak jantung. Beta blocker dapat digunakan untuk mengobati angina, gagal jantung, hipertensi, serangan jantung, dan fibrilasi atrium. Beta blockers ini ditemukan oleh James Black dengan dilatar belakangi oleh kematian mendadak ayahnya akibat infark miokard ketika James masih berada di sekolah kedokteran. Propranolol adalah beta blocker yang pertama kali ditemukan. Dalam sesi ini, kelompok kami akan membahas mengenai 5 senyawa obat dari beta blockers, yaitu propranolol, atenolol, metoprolol, carvedilol, dan nebivolol. Pertama, senyawa propranolol. Propranolol adalah obat yang digunakan untuk menangani sejumlah kondisi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, seperti aritmia, tremor, dan hipertensi. Obat ini ditemukan pada tahun 1964. Propranolol memiliki struktur kimia seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Propranolol memiliki pKa 9,45 dengan molekular formula C16H21NO2. Sinonimnya adalah beta propranolol 525666 dan anaprilin. Massa molekularnya adalah 259,34 gram per mol. Titik leburnya adalah 164 derajat Celcius dan dengan kelarutan tidak larut dalam eter, benzena, dan etil asetat. Aktivitas. Manfaat dari propranolol itu sendiri adalah pertama, mengobati tekanan darah tinggi, kedua, mengobati penyakit yang menyebabkan detak jantung tidak teratur seperti fibrilasi atrium, tiga, mencegah penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke di masa depan, dan terakhir, mencegah nyeri dada akibat angina. Efek sampingnya itu adalah merasa lelah dan pusing, jari tangan atau kaki dingin, kesulitan tidur atau mimpi buruk, rasa sakit, mual, diare, dan kram perut. Rute administrasinya itu melalui oral dan injeksi. Dosisnya itu berdasarkan usia dan juga berdasarkan penyakit yang diderita. Bentuk sediaannya itu ada tablet, larutan oral, kapsul, dan larutan injeksi. Jika kita memiliki asma, alergi, detak jantung yang sangat lambat yang menyebabkan kita pingsan, atau kondisi jantung yang serius seperti sindrom sinus sakit atau blok AV, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan propranolol. Informasi tambahan untuk propranolol itu adalah propranolol diminum pada waktu yang sama setiap harinya. Kita juga tidak boleh menghancurkannya, mengunyah, memecahkan, atau membuka kapsul rilis panjangnya, tapi kita harus menelannya secara keseluruhan. Selanjutnya, kita tidak boleh melewatkan dosis atau berhenti menggunakan propranolol secara tiba-tiba. Berhenti secara tiba-tiba dapat memperburuk kondisi kita. Kita harus mengikuti instruksi dokter tentang pengurangan dosis. Senyawa yang kedua adalah atenolol. Atenolol memiliki rumus kimia C14H22N2O3. Atenolol memiliki donor dan reseptor ikatan hidrogen dan juga bersifat chiral. Struktur kimia atenolol dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Indikasi atenolol adalah obat untuk mengatasi tekanan darah atau hipertensi, mengobati angina di mana angina merupakan penyakit nyeri dada akibat jantung koroner dan mencegah serangan jantung berulang. Obat atenolol juga dapat bekerja dengan menghambat kerja zat alami tubuh, yaitu epinefrin, yang dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Efek samping dari mengonsumsi atenolol adalah hipotensi, bradikardia, mual, mengantuk, lemas, pusing, vertigo, diare, dan juga depresi. Efek atenolol dapat bertahan selama 24 jam melalui oral dan 12 jam melalui IV. Atenolol membutuhkan waktu 3 jam untuk menunjukkan reaksi. Rute administrasi obat atenolol adalah oral dan juga injeksi IV. Atenolol tersedia dalam bentuk tablet 25, 50, dan 100 mg dan juga injeksi IV 0,5 mg per mililiter. Metoprolol adalah beta blocker satu selektif yang memengaruhi jantung dan sirkulasi aliran darah melalui arteri dan vena. Umumnya itu digunakan sebagai turunan dari suksinat dan tartrat. Tergantung apa formulasinya itu dirancang untuk extended release atau immediate release. Nah, sampai saat ini metoprolol itu merupakan salah satu beta blocker yang paling banyak digunakan dalam pedoman klinis dan juga banyak diresepkan di Belanda, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Metoprolol itu dikembangkan sejak 1969 dan disetujui FDA pada 1978. Metoprolol itu digunakan untuk mengobati angina atau nyeri dada dan hipertensi.
Juga digunakan untuk menurunkan resiko kematian atau menurunkan resiko perlu di rumah sakit karena gagal jantung. Nah, selain itu juga, injeksi metoprolol digunakan selama fase awal pada serangan jantung untuk menurunkan resiko kematian. Metoprolol ini tidak boleh digunakan jika pasien memiliki masalah jantung yang serius seperti penyumbatan jantung, sindrom sinus sakit, atau detak jantung lambat. Juga tidak boleh digunakan jika pasien memiliki masalah sirkulasi darah yang parah, lalu gagal jantung yang parah, atau riwayat detak jantung lambat yang dapat menyebabkan pingsan. Selain itu juga, pasien tidak boleh menggunakan obat ini jika pasien memiliki alergi terhadap metoprolol atau obat-obat beta blocker lainnya. Obat ini tidak boleh diberikan kepada anak-anak tanpa nasihat dari medis. Metoprolol ini memiliki struktur kimia C15H25NO3. Jadi atom-atomnya itu karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen ya. Struktur berat molekuler dari metoprolol ini itu adalah 267,36 gram per mol. Metoprolol ini termasuk dalam grup fungsional propanolamin, dan dia ini memiliki 2 donor ikatan hidrogen dan juga 3 akseptor ikatan hidrogen. Lalu ikatan yang dapat dirotasinya tuh ada 9. Sifat fisiokimia dari metoprolol ini antara lain memiliki titik leleh 120 derajat Celcius, titik didih 398 derajat Celcius, log P 2,15, pKa 9,7, dan juga metoprolol ini larut dalam air. Aktivitas dari metoprolol ini tuh konsentrasi serum maksimumnya tuh dicapai setelah 20 menit setelah pemberian intravena, dan juga akan dicapai dalam 1-2 jam setelah pemberian oral. Metoprolol ini tuh ketersediaannya sebesar 100% jika diberikan secara intravena, dan kalau disajikan secara oral tuh 50% untuk turunan tartrat dan 40% untuk turunan suksinat. Efek samping dari penggunaan metoprolol itu antara lain pusing, kelelahan, depresi, mual, mulut kering, dan sakit perut, muntah, kembung, mulas, sembelit, ruam atau gatal-gatal, lalu kaki dan tangan akan merasa dingin, juga pilek. Potensi dari metoprolol itu kira-kira setengah dari propranolol dan akan maksimum dicapai ketika diberikan 0,2 mg per kilogram metoprolol secara intravena. Konsentrasi metoprolol itu mulai bekerja setelah 2 jam, tapi untuk bekerja sepenuhnya itu perlu waktu hingga 1 minggu. Waktu paruh dari metoprolol itu kira-kira rata-ratanya 3-7 jam. Cara pemakaian dari metoprolol itu tuh antara lain injeksi intravena dan juga dikonsumsi melalui sediaan oral. Nah, sediaan oral ini tuh harus ditelan bulat-bulat, jadi nggak boleh dikunyah, dan dikonsumsinya tuh saat atau setelah makan. Bentuk sediaan yang tersedia untuk penggunaan metoprolol ini sendiri adalah bentuk sediaan injeksi dan tablet sediaan oral. Nama dagang yang umum digunakan untuk metoprolol itu biasanya low pressure. Senyawa keempat adalah carvedilol. Carvedilol masuk ke golongan alpha-beta blocker dan merupakan senyawa beta blocker generasi ketiga. Carvedilol termasuk beta blocker non-selektif karena menghambat reseptor beta dengan efek yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan jalur pernafasan. Kami memilih senyawa carvedilol karena dibandingkan dengan senyawa beta blocker yang lain, carvedilol memiliki tambahan alpha blocker dan juga tambahan kerja vasodilatasi arteriol. Selain itu, carvedilol juga memiliki fungsi tambahan seperti antioksidan, antiinflamasi, dan anti-apoptosis. Berikut adalah chemical structure dan physiochemical properties dari carvedilol. Carvedilol memiliki rumus molekul C24H26N2O4 serta memiliki donor dan juga akseptor hidrogen. Pharmacological effect dari carvedilol yang pertama, melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Ini merupakan kerja dari alpha blocker. Yang kedua, dapat menekan efek hormon epinefrin dan adrenalin sehingga membuat jantung berdenyut lebih lambat dan menurunkan tekanan darah. Ini merupakan kerja dari beta blocker. Indikasinya yang pertama, gagal jantung, keadaan di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan yang ketiga, dapat digunakan setelah terjadi serangan jantung untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Kerja dari carvedilol dapat dilihat 30-60 menit setelah dikonsumsi, terlihat dari penurunan tekanan darah dan perlambatan detak jantung. Rute administrasi carvedilol melalui oral. Carvedilol merupakan obat keras dan tersedia dalam tablet serta kapsul. Carvedilol juga dikenal dengan nama dagangnya Blorec dan V-Block. Selanjutnya ada nebivolol. Nebivolol ini termasuk dalam generasi terbaru dari beta blockers. Nebivolol sendiri baru dibuat pada tahun 1983. Obat ini memiliki formula C22H25F2NO4 dengan struktur kimia yang dapat dilihat di layar.
Selain itu, dapat juga dilihat beberapa data fisik dan data kimia dari nebivolol, seperti massa molekul, atom, hydrogen bond donor, hydrogen bond acceptors, rotatable bonds, log P, pKa, melting point, dan solubility-nya. Nebivolol termasuk dalam golongan obat beta blocker selektif. Ini artinya nebivolol menghambat reseptor beta 1 dengan efek mempengaruhi kerja jantung, tetapi tidak mempengaruhi jalur pernafasan. Nah, nebivolol ini digunakan untuk mengatasi hipertensi, serangan jantung, dan mengobati gagal jantung kronik pada pasien lanjut usia. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor beta 1 yang melebarkan pembuluh darah dan memperlambat detak jantung, sehingga aliran darah meningkat dan tekanan darah tinggi dapat diturunkan. Untuk dosis dari nebivolol, karena nebivolol ini termasuk obat keras, jadi untuk pemakaiannya harus beserta resep dokter. Untuk dosisnya disesuaikan dengan penyakitnya. Jika dipakai untuk mengatasi hipertensi, untuk orang dewasa, dosis awal adalah 5 mg 1 kali sehari dan bisa ditingkatkan sesuai anjuran dokter. Untuk lansia adalah 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari. Sedangkan untuk mengatasi gagal jantung, untuk dewasa dosis awalnya adalah 1,25 mg 1 kali sehari dan dapat ditingkatkan sesuai dengan anjuran dokter. Efek dari nebivolol biasanya baru dapat terlihat setelah 2 minggu pengonsumsian. Tetapi, seperti obat pada umumnya, efeknya bersifat sementara, dan gejala penyakit seperti naiknya tekanan darah dapat kembali lagi setelah 48 jam berhenti mengonsumsi. Nah, nebivolol ini, menurut penelitian, lebih berpengaruh daripada beta blockers lainnya. Ini disebabkan karena nebivolol mengandung nitrogen monoksida. Nah, nitrogen monoksida ini membantu dalam proses vasodilasi atau melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah. Ini menyebabkan lebih mudah aliran darah lebih lancar. Nah, untuk half-life-nya sendiri itu antara 12 sampai 19 jam. Lebih dekat ke 12 jam untuk orang yang metabolismenya baik dan lebih dekat ke 19 jam untuk orang yang metabolismenya buruk. Untuk rute administrasi dari nebivolol ini hanya ada oral karena obatnya hanya tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, atau 20 mg. Nebivolol juga memiliki beberapa efek samping, contohnya sakit kepala, kesemutan, kelelahan, pusing, diare, insomnia, nyeri dada, dan ruam. Jika mengalami efek samping berikut pada saat mengonsumsi nebivolol, dapat segera menghubungi dokter. Untuk bagian pengenalan pola, kami menemukan beberapa persamaan dari obat-obat yang sudah dibahas tadi. Contohnya, unsur penyusunnya, indikasinya, nama senyawanya, efek sampingnya, dan rute administrasinya. Semua obat yang tadi dibahas itu merupakan variasi dari senyawa-senyawa C, H, N, dan O. Lalu, semua beta blockers dipakai untuk mengatasi hipertensi, gagal jantung, dan serangan jantung. Lalu, semua nama senyawa yang tadi dibahas memiliki akhiran lol, lalu memiliki persamaan efek samping, seperti pusing, mual, dan diare. Walaupun ada beberapa obat yang memiliki rute administrasi injeksi, tetapi semua obat tadi itu memiliki rute administrasi oral. Selain persamaan, kami juga menemukan beberapa perbedaan dari obat-obat di atas, seperti penggunanya, sifatnya, strukturnya, dan bentuk sediaannya. Untuk penggunanya, tidak semua obat tadi dapat dikonsumsi oleh anak-anak. Lalu, semua obat tadi memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda-beda. Lalu, senyawa-senyawa di atas tidak semuanya memiliki akseptor dan donor hidrogen. Ada yang hanya memiliki akseptor dan ada yang hanya memiliki donor hidrogen. Lalu, untuk bentuk sediaannya, walau semua senyawa memiliki bentuk tablet, tetapi tidak semua senyawa memiliki sediaan injeksi. Dari data obat-obat yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan abstraksi dan generalisasinya. Untuk abstraksinya, senyawa dari golongan beta blockers itu semua bekerja dengan menghambat reseptor beta 1 yang mempunyai efek melebarkan pembuluh darah dan memperlambat detak jantung, sehingga aliran darahnya meningkat dan tekanan darah tinggi dapat diturunkan. Untuk generalisasinya adalah dapat dikembangkannya obat baru dari senyawa beta blockers dengan cara kerja yang sama dan lebih efektif dalam mengatasi masalah jantung dan tekanan darah tinggi. Berikut ini adalah referensi yang kami pakai untuk mencari data-data di atas.
Dan ini adalah bukti kerjasama kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.